Coba deh bayangin, bisakah rasa cinta itu diajarkan di kelas, sama kayak kita belajar matematika atau sejarah? Nah, di Indonesia, ini bukan lagi sekedar obrolan filosofis, tapi udah jadi sebuah kebijakan pemerintah yang super ambisius. Yuk kita lihat gimana sebuah negara mencoba mendesain ulang sistem pendidikannya dengan cinta sebagai dasarnya. Kita mulai dari kutipan yang dalam banget dari Menteri Agama Indonesia. Di tengah dunia yang kita tahu sendirilah penuh konflik, intoleransi, dan saling merendahkan, kalimat sederhana ini jadi fondasi buat sebuah ide yang luar biasa besar. Nah, menurut orang-orang di balik kurikulum ini, semua krisis global yang terjadi itu bukan cuma soal politik atau ekonomi. Akar masalahnya, kata mereka, jauh lebih mendasar, yaitu adanya defisit cinta yang parah di masyarakat kita sekarang. Dan jawabannya, uniknya, datang dari sini. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia, lahir sebuah inisiatif pendidikan yang bisa dibilang radikal untuk menjawab tantangan global yang rumit banget ini. Dan ini dia namanya Kurikulum Berbasis Cinta, atau disingkat KBC. Yap, kalian nggak salah dengar. Ini program pemerintah beneran yang diluncurkan tahun 2025 buat menanamkan nilai-nilai cinta ke seluruh sistem pendidikan nasional. Gila kan? Bener-bener ide yang berani. Oke, tapi cinta di sini maksudnya apa sih? Kalau udah jadi fondasi kurikulum nasional, ini jelas bukan soal cinta romantis ya, tapi ini adalah sebuah kerangka berpikir filosofis yang sangat dalam. Ternyata kurikulum ini nggak main-main. Ada 3 pilar filosofis yang kokoh banget jadi fondasinya, yang ngasih struktur buat konsep cinta yang tadinya abstrak. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar pertama, ontologi. Intinya begini, pandangan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini itu pada dasarnya satu kesatuan. Gak ada tuh yang namanya pemisahan antara kita, alam, dan Tuhan. Semuanya itu terhubung sama sebuah getaran cinta yang universal. Lanjut, epistemologi. Nah, kalau semuanya itu satu, gimana cara kita belajar? Disinilah pilar kedua masuk. Belajar itu bukan lagi sekedar ngapalin buku. Belajar itu ya proses mengalami langsung, menemukan kebenaran dimanapun kita melihat. Di alam, waktu ngobrol sama orang, bahkan di dalam diri kita sendiri. Dan pilar ketiga, aksiologi. Ini ngomongin soal tindakan. Karena kita ini bagian dari alam semesta, artinya kita punya tanggung jawab moral buat merawatnya dengan cinta. Kalau kita merusak alam, itu sama aja kayak kita merusak diri kita sendiri. Jadi etika itu lahir dari rasa saling terhubung. Jadi, apa bedanya sama empati biasa? Kurikulum ini bukan cuma mau ngajarin kita buat bisa merasakan penderitaan orang lain. Tujuannya jauh lebih gede, menumbuhkan simpatia. Sebuah konsep dari filsafat Stoik kuno yang intinya adalah kesadaran bahwa kita semua ini bagian dari satu organisme kosmik yang sama. Oke. Filosofinya keren banget, dalam. Tapi, gimana caranya bawa konsep sebesar ini ke dalam ruang kelas sehari-hari? Nah, sekarang kita lihat gimana ide ini diubah dari sekedar impian jadi sebuah desain yang praktis. Mereka pakai model yang namanya appreciative inquiry atau gampangnya kerangka 4D. Alurnya positif banget. Mulai dari discovery alias menemukan kekuatan yang udah ada, terus dream, membayangkan masa depan ideal, lalu design, merancang langkah-langkah nyata, dan terakhir destiny alias mewujudkan dan mengukur dampaknya. Dan alurnya bisa kita lihat di sini, jelas banget. Perjalanannya itu dari sebuah ide, lalu dirumuskan jadi rencana tertulis yang detail, kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah, dan terakhir diukur hasilnya. Siklusnya lengkap dan terstruktur banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling wow dari semua ini. Sebuah perpaduan antara filosofi kuno dengan teknologi paling canggih saat ini. Coba pikirin deh, tantangannya kan gede banget. Gimana caranya jutaan guru se-Indonesia bisa ngajarin hal yang super konseptual kayak gini? Gimana caranya supaya semua seragam dan efektif? Ini masalah logistik yang luar biasa. Ada satu kutipan dari salah satu pengembangnya yang kena banget. Mereka butuh cara super cepat dan efisien buat bikin materi ajar. Jawabannya? Bikin kaget. Jawabannya adalah AI. Serius, mereka bikin aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Jadi, si AI ini bisa langsung milih topik, milih model ngajar, bahkan bikinin RPP lengkap, penilaian, sampai lembar kerja siswa, semuanya otomatis dan sesuai dengan nilai-nilai KBC. Cuma sekali klik. Ini perpaduan gila antara tujuan yang sangat manusiawi dengan solusi yang super canggih. Tapi,
Tentu aja, semua ini bukan cuma soal kurikulum keren atau aplikasi canggih. Di balik semua ini, ada sebuah visi nasional yang jauh lebih besar. KBC ini nyambungnya langsung ke visi besar negara, Indonesia Emas 2045. Harapannya, generasi yang dididik pakai kurikulum ini bakal jadi pilar buat Indonesia yang maju, adil, dan rukun pas nanti bangsa ini merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Dan visi raksasa itu dipecah jadi 3 tujuan yang konkret banget buat sekolah-sekolah. Pertama, mewujudkan sekolah ramah anak, artinya nol perundungan dan kekerasan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan siswa, baik mental maupun spiritual. Dan ketiga, menciptakan sekolah yang peduli lingkungan, jelas dan bisa diukur. Kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Indonesia lagi menjalankan sebuah eksperimen sosial dan pendidikan yang luar biasa berani. Apakah menempatkan cinta sebagai jantung dari pendidikan beneran bisa jadi kunci buat masa depan yang lebih baik? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.